Di sebuah kota metropolitan yang tak pernah tidur, kehidupan berjalan dengan cepat, penuh kegembiraan, ambisi, dan juga ketegangan. Di tengah gemerlap gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk kendaraan, hidup setiap orang terikat dengan harapan, impian, dan pencapaian pribadi. Seperti halnya Anto, seorang pria yang menatap dunia dengan mata penuh harapan, dan dengan keyakinan bahwa di balik kilau emas, ia akan menemukan ketenangan dan masa depan yang aman. Anto, seorang pria yang telah lama terpesona oleh kilau emas. Setiap bulan, bahkan beberapa kali dalam sepekan, ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk membeli emas. Emas bagi Anto bukan hanya sekadar perhiasan, tetapi simbol dari masa depan yang aman, investasi yang tak akan pernah salah. Namun, hidup seringkali memiliki cara yang berbeda untuk mengajarkan kita tentang nilai yang sebenarnya. Setiap bulan, bahkan setiap minggu, Anto datang ke toko emas yang sama. Ia merasa bahwa emas adalah satu-satunya cara untuk menjamin masa depannya, meskipun itu berarti ia harus berkorban sedikit demi sedikit. Emas adalah segalanya, harta yang bisa ia simpan hingga tua nanti. Suatu hari, Rudy Jingga, seorang agen asuransi yang berpengalaman, menawarkan sebuah tawaran yang cukup menggoda. Anto, kenapa tidak mempertimbangkan asuransi untuk masa depan? Itu bisa melindungi kamu dari hal-hal tak terduga. Tapi Anto, dengan percaya diri, menolak. Asuransi itu percuma, Rudy. Emas lebih aman. Itu investasi saya untuk masa depan. Takdir tak bisa kita prediksi. Di usia yang seharusnya menikmati hasil jerih payahnya, Anto justru terserang serangan jantung yang parah. Penyakit itu datang begitu mendalam, menggerogoti tubuhnya, dan membuatnya terbaring di rumah sakit. Gagal ginjal juga menjadi teman setianya di ranjang rumah sakit. Semua uang yang ia kumpulkan dengan membeli emas kini tak bisa membantunya. Semua yang Anto kumpulkan dengan susah payah, rumah, mobil, dan tumpukan emas, akhirnya harus dijual. Namun, itu semua belum cukup untuk menutupi biaya pengobatannya yang terus membengkak. Ia masih berhutang sebesar 500 juta, jumlah yang tak mungkin bisa ia bayar tanpa bantuan. Di saat-saat terakhirnya, Anto memohon kepada Rudy, "Rudy, tolonglah. Saya tak sanggup lagi. Semua emas yang saya beli, rumah, mobil, semuanya habis. Saya masih berhutang. Tolong bantu saya, beri saya asuransi sekarang." Rudy menatap Anto dengan hati yang berat, lalu Rudy Jingga berkata, Anto. Sudah terlambat. Asuransi tidak bisa lagi menolongmu sekarang. Kamu harusnya memikirkannya lebih awal. Anto, yang dulu begitu yakin akan emas, kini tergeletak di ranjang rumah sakit, dengan tubuh yang semakin rapuh. Semua yang ia kumpulkan seumur hidupnya kini tinggal kenangan. Emas, rumah, mobil, semuanya tidak bisa menyelamatkannya. Dan di saat itu, hanya ada penyesalan yang tak terucapkan. Ini adalah kisah tentang bagaimana seringkali kita terlalu terlambat menyadari nilai dari sesuatu yang lebih penting. Anto, yang seharusnya menikmati hasil dari jerih payahnya, malah terjerat oleh rasa yakin yang keliru. Dan dalam akhir yang pahit ini, hanya ada pelajaran yang tak akan pernah bisa diulang. Mungkin, sekarang sudah terlambat, tetapi kita masih bisa belajar dari kisahnya.